Pemirsa, jumlah kasus diabetes tipe 1 pada anak Indonesia meningkat dalam 1 dekade terakhir. Jumlah anak penderita diabetes dalam rentang usia 0 hingga 18 tahun di Semarang pada tahun 2021 mencapai 267 orang. Jumlah kasus diabetes mellitus tipe 1 pada anak di Indonesia meningkat drastis dan berdasarkan data dari Changing Diabetes in Children (CDIC), tercatat hingga April 2025 sebanyak 1.948 anak mengidap diabetes mellitus tipe 1 atau naik 7 kali lipat dibanding 1 dekade lalu. Perkenalkan, nama saya Penny yang bertugas pada poli hari ini. Dengan ibu siapa dan boleh tahu tanggal lahirnya? Selamat pagi juga Sus. Perkenalkan, nama saya Cindy Afrianti. Tanggal lahir saya yaitu 12 Mei tahun 1975. Baik, Ibu Cindy, di sini saya akan melakukan wawancara atau screening terhadap sakit diabetes ibu. Di sini kita akan menentukan asuhan keperawatannya serta mencari kalau ada terjadi komplikasi. Waktunya dibutuhkan 15-20 menit ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya Sus, saya bersedia. Baik Ibu, kita mulai ya. Pertama-tama saya konfirmasi dulu data Ibu. Usia Ibu berapa sekarang? 50 tahun. Baik, 50 tahun. Pendidikan terakhir Ibu dan pekerjaannya sekarang? Pendidikan terakhir yaitu SMA. Dan sekarang membuka toko sembako. Toko sembako ya. Terus alamat Ibu sekarang di mana? Di Jalan Damai Lestari 1 Pangkal Pinang. Ibu Pangkal Pinang. Agama dan status perkawinan Ibu sekarang? Agama saya yaitu Islam dan status menikah. Status menikah ya. Apakah Ibu sebelumnya pernah didiagnosis diabetes, hipertensi, penyakit jantung, stroke, ginjal, kolesterol tinggi, obesitas, gangguan hati atau sering mengalami infeksi berulang? Ada riwayat operasi atau alergi obat atau makanan? Kalau diabetes belum pernah dicek sebelumnya Sus, tapi darah tinggi ada sudah 3 tahun. Ini minum obat. Nah, kalau operasi dan alergi tidak ada. Catat ya. Selanjutnya riwayat penyakit keluarga. Apakah ada anggota keluarga Ibu atau saudara kandung Ibu yang pernah punya diabetes atau darah tinggi, jantung koroner, stroke, obesitas, gangguan ginjal? Untuk Ibu, apakah dulu pernah punya riwayat diabetes saat hamil atau melahirkan bayi lebih dari 4 kilo? Nah, kalau untuk ibu saya itu punya diabetes. Nah, kalau untuk bapak saya itu darah tinggi juga. Baik, saya catat ya. Lanjut kita ke riwayat pengobatan ya Ibu ya. Baik, selain obat darah tinggi, apakah Bapak sering mengonsumsi obat lain termasuk obat diabetes atau insulin? Belum ada obat diabetes, suster, cuman obat darah tinggi saja. Amlodipin sudah 3 tahun. Jadi, apakah Ibu rutin dan patuh minum obatnya karena lupa? Kadang-kadang lupa sih sus, tapi mungkin sebulan 2-3 kali lupa. 2-3 kali ya. Baik, untuk penggunaan obat herbal atau suplemen lainnya ada nggak Bu? Kadang minum jamu suster, tapi tidak rutin. Baik, kita lanjut ke riwayat alergi ya. Di sini apakah ada makanan atau zat tertentu yang membuat Ibu alergi seperti gatal-gatal atau sesak? Tidak ada suster. Baik, kita lanjut riwayat berat badan ya. Apakah belakangan ini berat badan Ibu turun drastis? Kira-kira sebelum sakit dan sekarang berapa ya Bu? Iya suster, dulu berat saya 75 kg. Nah, sekarang sekitar 68 kg. Turun lumayan, padahal makan saya
biasa saja, Sus. Saya catat ya. Lanjut kita ke riwayat pola makan ya. Di sini, apakah ibu sering merasa lapar akhir-akhir ini? Ya, Suster, sering lapar padahal baru makan. Bagaimana dengan makanan tinggi gula atau tinggi lemak? Apakah ibu merokok atau minum alkohol? Saya suka teh manis dan gorengan, Suster. Merokok masih sehari sebungkus, alkohol tidak. Berapa kali ibu makan dalam sehari dan porsinya bagaimana? 3 kali sehari. Porsinya cukup besar, Suster, apalagi kalau malam. Apakah sering mengkonsumsi buah dan sayur atau soft drink dan fast food suka minum juga? Sayur jarang, Suster. Soft drink dan fast food sesekali. Ngemil juga sering, terutama malam hari. Baik, saya catat ya. Apakah ibu pernah mendapat edukasi tentang diet atau pernah menjalani diet khusus diabetes sebelumnya? Belum pernah, Suster. Belum pernah ya. Baik, kita ke riwayat pola tidur. Di sini berapa lama ibu tidur di malam hari? Apakah sulit tidur atau sering terbangun? Sekitar 5-6 jam, Suster. Sering terbangun karena kencing. Apakah sering mengantuk di siang hari, Bu? Iya, sering, Sus. Ya. Baik ibu, kita lanjut ya ke riwayat pola eliminasi. Berapa kali ibu buang air kecil dalam sehari? Apakah sering terbangun malam hari untuk kencing atau kencingnya jadi lebih sering dari biasa? Bisa 8-10 kali sehari, Sus. Malam juga sering, bisa 3-4 kali. Kalau buang air besarnya bagaimana, Bu? Normal aja, Sus. Tidak ada masalah. Baik, kita lanjut ya ke riwayat aktivitas dan latihan. Di sini, apakah ibu sering rutin olahraga, jenis dan durasinya bagaimana? Jarang, Sus. Paling jalan kaki sesekali, tidak rutin. Apakah ada hambatan saat beraktivitas atau mudah lelah, bagaimana dan kebiasaan dengan atau kebiasaan hidup lama? Iya, cepat lelah. Akhir-akhir ini kerja saya juga banyak duduk toko, Sus. Baik, kita lanjut ya Ibu. Riwayat gejala hiperglikemia. Baik Bu, saya tanyakan beberapa gejala ya. Apakah Ibu sering buang air kecil, sering haus, sering lapar berlebihan, berat badan menurun, mudah lelah, mulut kering, kulit terasa gatal, atau ada luka yang sulit sembuh, atau sering mengalami infeksi berulang? Hampir semuanya ada, Sus. Sering kencing, sering haus, cepat lapar, berat badan turun, badan lemas, kulit juga suka gatal-gatal, tapi luka sulit sembuh dan infeksi berulang belum pernah. Belum pernah ya Ibu ya. Kita lanjut ya. Riwayat gejala hipoglikemia. Kalau untuk gejala gula darah rendah, apakah Ibu pernah mengalami keringat dingin mendadak, gemetar, lemas tiba-tiba, jantung berdebar, rasa lapar berat, pusing, atau pandangan kabur? Belum pernah, Sus. Baik, belum pernah ya Ibu ya. Baik, kita lanjut ke riwayat psikososial ya Ibu ya. Bagaimana perasaan Ibu sejak mengalami keluhan-keluhan ini? Apakah merasa cemas, khawatir dengan kemungkinan komplikasi lainnya? Cemas juga, Sus. Takut kalau ternyata diabetes dan diabetesnya tambah parah. Baik. Bagaimana dukungan dari keluarga di rumah? Siapa yang bisa jadi pembantu Bapak jika sakit? Suami saya yang paling perhatian, Sus. Selalu mengingatkan kalau saya lupa. Baik, apakah keluhan ini mengganggu aktivitas sehari-hari Ibu? Sedikit terganggu, Sus. Jadi harus sering ke kamar mandi, kerja jadi kurang nyaman. Baik Ibu Cindy, wawancara screeningnya sudah selesai. Dari hasil yang ditunjukkan, ada beberapa gejala yang mungkin akan memerlukan pemeriksaan diabetes mellitus, sehingga nanti akan kami lanjutkan dengan pemeriksaan gula darah oleh dokter ya. Ada yang ingin Ibu tanyakan sebelumnya? Baik, Sus, tidak ada. Dan terima kasih ya, Sus. Sama-sama Bu Cindy, semoga sepenuhnya
Cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit atau mother of diseases. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko seperti hindari konsumsi gula berlebihan, lebih dari 50 gram atau setara 4 sendok makan yang terkandung pada seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Hindari mager atau malas gerak. Cegah obesitas. Cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Mengkonsumsi sayur dan buah. Ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.